Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Suatonasana dalam program Selebrasi Lokal 2022. Nah Tribuners, event sepak bola terbesar akan berlangsung nih mulai besok nih Tribuners. Jadi kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan antara Brazil versus Serbia yang akan digelar pada tanggal 25 November besok nih Tribuners. Bersama narasumber kita Bung Raf. Halo Bung Raf. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Kabar baik selalu. Alhamdulillah. Selain Bung Raf, kita juga hadir ada Bung Dimas. Halo Bung Dimas. Halo Vicky. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat selalu. Ini Bung Dimas, kalau melihat pertandingan Brazil versus Serbia ini kan termasuk pertandingan seru nih. Ya, Kira-kira betul. menjagokan siapa nih Bung Dimas? Di sini saya menjagokan Serbia ya. Dibilang mungkin Brazil memang lebih kuat, tapi Serbia juga bukan tim lemah dan bukan, memang orang mungkin ya Serbia apa sih, siapa sih pemainnya gitu, tapi ya bukan tim lemah. Serbia datang dengan kepala tegak ya. Dia juga punya koleksi 20 poin, menang 6 kali, 18 gol di kualifikasi, terus kemasukan 9 gol tanpa tersentuh kekalahan sekalipun. Nah, jadi dia masuk ke Piala Dunia dengan kepala tegak, punya misi minimal runner up. Kalau memungkinkan, kalau misalnya juara grup ya alhamdulillah gitu. Nih Bung Raffi, kalau melihat Serbia nih masuk ke Belgia dengan kepala tegak nih, berarti kan Brazil juga harus waspada nih dengan Belgia nih. Gimana nih tanggapannya nih? Ya kalau ngomongin Brazil ya, ini ya adalah tim yang ya memang saya kira di belahan dunia pasti kenal dengan Brazil, ya kan, apalagi dengan, kalau saya masih ingat tuh dari tahun 2002 ya, saya masih ingat Brazil, la 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 la, gitu kan. Nah, itu salah satu dukungan nih ke Brazil nih, karena memang saya dari dulu menjagokan Brazil, dari saya masih era-eranya Ronaldo ya. Nah, bukan Ronaldo Cristiano Ronaldo, tapi Ronaldo ya. botak. Dengan botaknya gitu kan, dengan sambanya, kemudian muncul Ronaldinho. Dan kali ini saya akan awali melawan Serbia, saya akan awali dengan skor mungkin ya 3-1. Dengan skor 3-1. Tapi Serbia ini terbilang harus diwaspadai nggak sih sama Brazil nih? Sebenarnya diwaspadai ya, setiap tim yang bermain di Piala Dunia tentunya bukan tim yang sembarangan. Tidak ada tim yang lolos kebetulan di Piala Dunia. Nah, tapi Brazil, ada yang menarik di Brazil ini. Kemarin, beberapa hari yang lalu ya, tiba-tiba Tito, ya dia narik si Dani Alves sebenarnya. Dani Alves ini pemain yang sangat tua dan terakhir bermain di Liga Meksiko gitu ya. Dan kenapa dipanggil? Karena mungkin berkaca dari kejadian di episode lalu ya, di edisi yang lalu ya, yang dibantai oleh Jerman. Sampai sekarang juga saya masih ingat. Bahkan wajah supporter yang nangis itu saya masih ingat. Jadi kebantai itu 7-1 itu sangat sesuatu yang tidak bisa diterima untuk tim sekelas Brazil. Nah, makanya sebentar dulu nih. Makanya ini adalah ajang untuk balas dendam, ajang untuk belajar dari edisi sebelumnya. Dan saya kira ya itu tadi skor 3-1 atau bahkan 4-1. Saya optimis Brazil bisa memenangkan laga perdana melawan Serbia. Selisih 2 gol itu minimal. Kalau dari Serbia ini gimana tanggapannya? Apakah memberikan serangan amukan dari tahun silam nih? Ya sebenarnya, Brazil nih? ya sebenarnya Brazil bukan dibilang tim kuat, tapi bukan berarti dia nggak bisa dikalahkan ya. Di Serbia juga yang saya bilang tadi, dengan kepala tegak, dia juga punya pemain-pemain yang lumayan bagus, banyak juga di kancah Eropa. Dan nggak memungkinkan Brazil akan kalah juga atau mungkin seri ya. Dan yang tadi dibilang Jerman aja bisa ngalahin 7-1, tapi itu edisi lalu. Kalau misalnya kita ngomongin yang lalu ya, tapi sekali lagi ini kan pertandingan pertama. Brazil juga pasti mempunyai beban untuk menang lah istilahnya. Tapi Serbia juga punya kans untuk menang gitu. Mungkin orang banyak yang bilang, wah Brazil lebih bagus di grup ini, tapi jangan lupa Serbia ini juga juara grup loh di kualifikasi gitu. Oke, ini kalau melihat Brazil ini kan diduduki sama pemain-pemain bintang. Ya, pemainnya pemain anyar semua. Bagaimana nih pemainnya? Ya kalau misalnya di Serbia kita tahu ada Luka Jovic ya. Kalau misalnya di penyerang dia udah main 62 kali, golnya udah 30. Terus masih umur 24 tahun. Nah, kalau ini yang di sini namanya Dusan. Terus dia udah main di Juventus. Terus golnya 58 dan di timnas
yang di timnas 14 gol, tapi dia di Juventus sudah lumayan bagus. Jadi banyak di Serbia pun pemain-pemainnya sekarang lagi bersinar. Jadi nggak minim lah istilahnya. Jadi nggak wah siapa nih, tapi banyak memang di Italia, di Liga Inggris banyak pemain-pemain Serbia yang mulai menonjol gitu. Kalau dari Brazil sendiri tanggapannya bagaimana? Apakah ada Ya. persiapan yang Kalau persiapan tentu ya laga terbaru ya. Iya. Itu adalah sebuah pemanasan untuk ajang Piala Dunia yang mereka menang 5-1 atas Tunisia. Dan kalau komposisi pemain ya emang ini boleh dibilang ini lagi menggila ini Brazil. Nah, itu yang menariknya yang saya sebut tadi. Seperti ya, Mas Dimas tadi sebutkan, ya laga per Brazil tanda tanyanya adalah sanggup nggak generasi emas ini membawa beban untuk membawa Piala Dunia ke Brazil. Itu adalah beban yang dibawa oleh generasi emas saat ini. Dan itu juga yang dibawa oleh mereka yang waktu kalah telak 1-7 lawan Jerman. Dan makanya kemarin cukup menarik karena banyak komentar kenapa nggak ngebawa striker Liverpool sih, Firmino sih, kenapa nggak dibawa gitu. Nah, karena pelatihnya juga bingung nih, saking banyaknya pemain yang bagus. Kemarin itu ya kalau kita sebut ya dari bawah nih, dari Liverpool udah ada sih, ada Alisson ya, itu kiper memang dasar. Wah, meskipun kemarin Liverpool agak sulit ya, tapi itu sangat luar biasa. Ada beberapa pemain senior lah, ada di pertahanan itu ada Thiago Silva, ada Thiago Silva. Kalau belajar dari kemenangan 5-1 kan, itu ada Danilo yang itu pemain Juventus. Kemudian ada juga Marquinhos yang bermain di PSG. Kemudian ada Silva yang di Chelsea. Kemudian ada Telles yang mantan MU ya, yang ke Sevilla. Kemudian di tengah itu ada pemain MU, Casemiro, ada Fred. Nah, kemudian di tengah nih. Jadi di tengah ini akan luar biasa sekali. Ada Raphinha di situ, ada Neymar di situ, bisa. Iya. Kemudian ada Paqueta di situ. Paqueta ini yang bermain apik di West Ham ya. Jadi kemudian ada Richarlison. Nah, Richarlison ini yang tanda tanya orang, kenapa nggak Firmino? Kenapa Richarlison? Atau kenapa nggak Gabriel Jesus gitu? Nah, Richarlison ini adalah tipikal striker yang kadang ngasih kejutan gitu loh. Dan belum lagi kalau sekelas pelatih Brazil ini, Tito ini agak suka meramu karena kualitas pemain cadangan juga cukup luar biasa. Ada Vinicius Junior di situ yang bermain untuk Real Madrid, yang siap untuk menyisir segala ya sisi kiri ataupun mungkin gantian dengan si Paqueta juga bisa. Ada Vinicius Junior, ada Rodrigo, teman dari ya Vinicius di Real Madrid. Jadi ada cukup banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dimainkan di baik lini tengah dan lini depan. Nah, makanya pertanyaannya adalah sanggup nggak pemain Brazil ini membawa beban untuk membawa Piala Dunia? Apalagi 5 kali loh juara Piala Dunia. Terakhir 2002. Ya itu eranya paman saya, Ronaldo. Ya, jadi saya kira ya itu tadi kemenangan 3-1 lah mungkin di laga perdana lawan Serbia secara gitu ya. Mereka udah sangat matang sekali, udah siap sekali. Yang diragukan ini nanti babak semifinal atau 8 besar lah mungkin yang udah mulai ding gitu ya. Jadi kalau babak penyisihan grup seperti ini, dia masih belum bisa. Saya yakin dari Serbia juga ketemu, wow ini nih orang-orang yang bernilai pasar sekian gitu kan. Karena memang luar biasa sekali yang dibawa Brazil ke Qatar kali ini. Oke. Gimana Bung Dimas tanggapannya nih? Luar biasa sekali yang dibawa Qatar nih tahun ini. Dibawa Brazil ke Piala Dunia Qatar nih tahun ini. Iya, memang Brazil kedalaman skuadnya bagus ya. Dia tersebar di mana-mana pemainnya. Istilahnya kalau misalnya pelatih milih mau siapa yang dibawa ya tinggal comot aja gitu istilahnya ya. Tapi ya itu mental istilahnya ya. Di sini kan yang kita tahu tadi Bung Raf bilang Brazil membawa lumayan orang-orang yang sudah mulai uzur lah istilahnya, Thiago Silva, Dani Alves. Berarti kan tanda kutip di belakang itu bingung siapa yang kita harus bawa, siapa yang harus kita tandemkan gitu. Jadi kemungkinan besar Brazil masih ada titik lemahnya lah di belakang gitu. Mungkin memang kalau misalnya Thiago Silva, Dani Alves masih bermain reguler di klub, tapi ya kita nggak tahu ya namanya ini kan
levelnya sudah negara, jadi kita beda. Memang Thiago Silva bagus Kalau di Brazil bagus, memang dia dibutuhkan untuk menjadi kapten atau mungkin lebih berpengalaman di belakang gitu. Ya kita nggak tahu sih. sebenarnya bukan bingung ya cuman belajar berkaca dari peristiwa lalu ya. Jadi di situ boleh disebut Neymar belum dewasa. Tapi sekarang Neymar cukup dewasa bagi saya, menurut saya ya, apalagi bermain dengan Lionel Messi di PSG ya. Jadi udah cukup dewasa. Dan kalau dulu nih, saya juga kecewanya dulu karena saya kan sampai bela-belain begadang nonton Brazil dulu ya, bela-belain. Kok Neymar divingnya suka banget sih gitu, suka banget diving gitu. Dikit aja kesenggol langsung gitu. Sampai dulu beberapa kali viral kan di Neymar. Jadi saya kira hal-hal itu yang mulai udah disingkirkan, ego pemain ini. Yang saya khawatirkan nanti adalah bagaimana di babak kelanjutan, bukan di fase grup, tetapi di 8 besar seperti itu. Karena saya juga jagokan mereka. Karena apa? Karena ya Brazil ini dengan 5 kali juara, pasti beban itu pasti ada membawa pulang lagi, apalagi udah sangat lama, 2002 kan terakhir. Udah sangat lama sekali. Jadi ini yang akan menjadi tantangan mereka. Jadi menjadi beban bagi mereka. Nah, apalagi kalau kita ngomongin, ya mungkin Vinicius Junior yang baru kemarin bisa memenangkan laga Liga Champions ya. Kalau sekelas Neymar, kalau jadi pertanyaan kita, Neymar kalau misalnya dia pindah ke PSG kemarin, itu kan gagal di Liga Champions. Cuman harapannya adalah, nah bagaimana nanti mereka nih, saya penasaran nih siapa yang akan dipasang dari tengah ke depannya nih. Kalau di belakang saya kira duet Thiago Silva dengan Marquinhos itu Teles, kemudian si Danilo, saya kira itu fix lah untuk di belakang. Di tengah nih, ini yang kayak ya terserah siapapun dicomot bisa gitu loh. Karena ada Neymar, ada ya Rodrigo, ada Vinicius, ada Casemiro yang umpannya juga cukup bagus ya. Jadi, cuman yang saya nantikan adalah bagaimana mereka bisa nggak memainkan samba ngelawan Serbia. Nah, bisa nggak memainkan samba lawan Serbia. Saya kira di sini skill individu akan jadi pembeda juga. Skill individu yang jadi pembeda. Kalau Serbia, kalau kita nonton nih ya mereka ya memang dengan gaya Eropanya ya, kolektivitas, gimana umpan, ya kaki ke kaki. Nah kalau Brazil ini ada loh. Bahkan saya harap Antony yang pemain MU yang sekarang itu kan dibawa juga tuh. Itu kan kadang suka suka bergaya-gaya gitu kan. Padahal meskipun disindir oleh banyak orang, tapi itu adalah salah satu intimidasi secara tidak langsung nih, intimidasi ke lawan sebenarnya. Dan makanya ini kan sangat menarik dengan yang disebutkan Dimas tadi, bagaimana Serbia ingin curi poin dan nggak mau dipermalukan. Tapi Brazil ini loh, ini Brazil yang di grup fase yang memang datang ke sini di persiapan ini membantai Tunisia 5-1, Ghana juga yang kemarin menang lawan Swiss 2-0, kalah lawan mereka 3-0. Kemudian mereka juga menang 1-0 atas siapa kemarin? Oh, 5-1 ngelawan Korsel, menang 1-0 lawan Jepang ya. Jadi ini persiapannya cukup siap sekali. Saya kira Brazil bisa lah memenangkan ini. Ini kan dari Brazil persiapannya cukup siap sekali. Mas, ini kalau persiapan dari Serbia sendiri bagaimana nih, Mas? Iya, Serbia pelatih Stojovic ini kan baru bergabung 2021 ya. Memang agak minim ya dari pelatih ke pemainnya, tapi memang dari segi pemain banyak juga pemain Serbia yang mungkin sudah mengikuti timnas. Jadi capsnya tuh nggak cuma 1 atau 2, tapi memang puluhan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Brazil memang banyak dihuni pemain-pemain yang bandrolnya mahal ya dalam tanda kutip, dan banyak juga yang main di Liga Champions, bahkan di klub-klub Eropa. Iya, dan hanya satu pemain yang dari Liga Brazil, dari Flamengo, hanya satu pemain. Ya mungkin atas dasar itu makanya tantangan sulit juga sebenarnya, tantangan besar. Tapi ya memang yang saya bilang, dengan kepala tegak dia meskipun datang di grup ini ada Brazil, Swiss sama Kamerun, kayaknya Serbia akan menjadi penantang kuat.
Brazil. Tapi apakah Brazil ini menjadi lawan yang tersulit gitu buat Serbia nih? Kemungkinan besar di grup ini Serbia menjadi tim kuda hitam juga lah buat Brazil. Ya Bu. Menanggapi ini bagaimana nih? Ya, Tim memang. kuda hitam untuk Brazil. Jadi gini ya, setiap menariknya adalah di Qatar ini saya juga penasaran nih. Karena memang pendukung Brazil ini seperti yang saya sebutkan di awal itu luar biasa banyak. Banyak sekali pastinya. Dan jadi Brazil ini sekelas Neymar, kemudian ada Anthony, Vinicius adalah sosok, ada Rodrigo adalah sosok-sosok pemain yang bisa memberikan entertain kepada penonton gitu ya. Satu sisi ya kan. Nah, satu sisi mereka memang harus memikirkan gimana nih nyetak gol nih, menghibur penonton kita nih. Karena yang datang ke sana ini gila-gilaan loh. Bahkan yang dia edisi lalu nih, dari luar juga, padahal bukan dari Brazil nih, datang sampai buat bendera Brazil ya kan, cat bendera Brazil, ngedukung Brazil. Dan memang apalagi di laga Serbia, kalau Serbia kan boleh dibilang ya apa ya, jadi tim ini pernah dengan Montenegro ya kalau nggak salah ya, Serbia Montenegro dulunya ya, yang pisah ya. Jadi ini dari bola juga memang beda jauh lah dengan Brazil. Kalau Brazil ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, pemain-pemainnya memang yang dibawa itu cukup ya mentereng gitu. Jadi ini yang bisa akan mendominasi di grup ini. Dan Brazil saya kira ya nggak bakal kesulitan melawan tim sekelas Serbia, tidak akan kesulitan. Jadi berarti bisa disepelekan juga atau bagaimana nih? Sebenarnya bukan sepele. Brazil itu tim yang nggak pernah sepele. Melawan Tunisia aja mereka bisa fokus. Ini tidak jauh sama Argentina gitu. Jadi mereka melawan Tunisia tetap fokus. Dan meskipun udah menang 2-0 itu mereka tidak akan berhenti. Karena apa? Karena satu sisi entertain. Jadi permainan mereka itu memang sangat menghibur. Cara mereka nyetak gol, cara mereka ngumpan, cara mereka menggiring bola itu menghibur sekali. Dan Brazil ini adalah tim yang bisa menghibur dengan katakanlah dengan puncak hiburan yang sangat bagus, yaitu gol gitu. Jadi dia kasih hiburan yang luar biasa. Makanya Serbia ini saya kira siap-siaplah untuk ya setidaknya jangan sampailah seperti yang saya sebut, jangan sampai 4-1. Kalau 3-1 masih memungkinkan bagi Brazil membobol 3 gol ke gawang Serbia, sangat memungkinkan. Kalau dari Serbia nih peluang dan prediksi skornya nih kira-kira berapa nih untuk Brazil? Iya, kayaknya Stojovic juga nggak mungkin diem aja ya ngelihat Brazil yang mungkin Bung Raf bilang mainnya entertain ya kan. Memang banyak pemain Brazil yang bagus dan ya kita tahu Brazil itu terkenal dengan goyang sambanya. Jadi dia seperti menggiring bola, istilahnya seperti bergoyang lah gitu, menari. Tapi ya dengan permainan kolektif Serbia yang istilahnya dia menang tanpa kekalahan, kemungkinan besar mungkin ya kalau misalnya Serbia bisa menang mungkin 2-1 atau 1-0. Itu udah paling hebat lah istilahnya gitu. 2-1 atau 1-0. Yeah. Kalau dari Bung Raf sendiri nih Brazil kemungkinan Ya pasti menang ya. Kalau saya optimis menang. Kalau kalah ya kecil peluang. Nah, yang menariknya adalah di babak pertama nanti bisa nggak 1-0 atau 2-0 gitu. Itu menariknya. Karena kalau 0-0 saya kira bukan Brazil kalau 0-0 di babak pertama melawan tim sekelas Serbia. Karena Brazil ini dia hanya sulit itu apabila melawan ya tim-tim yang sekelas Jerman yang memang bisa datang dengan mengintimidasi langsung gitu dan membuat kaget gitu. Tapi Serbia bukanlah Jerman. Jadi saya kira Brazil yang di laga perdana ini biasalah memberikan hiburan di puluhan ribu supporter yang datang nanti. Saya yakin supporter di sana pasti mendukung Brazil. Kita lihat nanti ya nih. Yeah. Oke, Tribuners, demikian prediksi dari Bung Raf dan juga Bung Dims. Terima kasih Bung Dims dan Bung Raf sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Nah, Tribuners kira-kira mendukung siapa nih? Brazil atau Serbia nih? Tulis di kolom komentar ya Tribuners. Saya Vicky Sotunasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Brazil. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.